Cem Istra Channel. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia ya. Faktor yang pertama adalah konsentrasi. Ya, faktor yang pertama adalah konsentrasi. Jadi, konsentrasi, jika suatu konsentrasi bereaksi, ditambah, ya, maka jumlah partikel, jadi jika konsentrasi bereaksi itu ditambah konsentrasinya, maka jumlah partikel bereaksi per satuan volume akan meningkat ya. Sehingga kaitannya di sini adalah dengan teori tumbukan ya. Sehingga yang terjadi tumbukan yang terjadi juga semakin banyak ya. Tumbukan yang terjadi semakin banyak sehingga laju reaksi juga meningkat ya. Jadi untuk faktor konsentrasi ini ya, faktor konsentrasi ini berlaku untuk bereaksi yang memiliki wujud atau fasa cair, akuos, dan gas saja ya. Nah, sebagai contoh misalnya di sini ada larutan HCl ya dengan konsentrasi 1 molar dan larutan HCl dengan konsentrasi 2 molar ya. Maka jelas di sini yang 2 molar memiliki laju reaksi lebih cepat ya. Laju reaksi lebih cepat ya. Faktor yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh ya. Luas permukaan bidang sentuh. Oke, kita coba jelaskan. Jadi faktor ini ya, faktor luas permukaan bidang sentuh ini khusus untuk bereaksi ya, khusus untuk bereaksi dengan wujud solid atau padat ya. Dalam hal ini makin luas permukaan bidang sentuh, makin luas permukaan bidang sentuh atau dalam artian suatu zat padat ya, luas permukaan bidang sentuh dari suatu zat padat ya, maka makin banyak terjadi tumbukan ya, makin banyak terjadi tumbukan ya, yang akan terjadi. Makin banyak tumbukan yang akan terjadi ya, maka
reaksi akan berlangsung lebih cepat, ya. Reaksi yang berlangsung menjadi lebih cepat, ya. Di sini ada trik untuk memudahkan kalian mengingat, ya. Jadi triknya di sini adalah makin luas bidang sentuh, ya. Makin luas bidang sentuh, atau maknanya ini adalah makin halus atau makin kecil ukuran partikel, ya. Ukuran partikel, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat, ya. Sebagai contoh, ya, misalnya ada gula, ya. Di sini ada contoh gula halus, ya, dan gula yang lebih kasar. Ketika dilarutkan di dalam air, ya, ketika dilarutkan dalam air, ya, maka gula halus akan lebih cepat melarut karena luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar, ya, karena ukuran partikelnya yang lebih kecil tadi, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke faktor yang ketiga, yaitu adalah suhu, ya. Suhu ini berkaitan dengan suhu, bisa juga temperatur, ya. Suhu atau temperatur. Jadi jika suhu dinaikkan, ya, jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik dari partikel, energi yang menyertai benda yang bergerak, itu energi kinetik juga akan meningkat, ya. Akibatnya partikel bergerak lebih cepat, ya, bergerak lebih cepat, dan reaksi pun berlangsung lebih cepat, ya. Reaksi berlangsung lebih cepat. Oke. Sekarang di sini umumnya di soal laju reaksi itu ada hubungan suhu, ya. Ada hubungan antara suhu dengan laju reaksi, ya. Hubungan antara suhu dengan laju reaksi, ya. Jadi di sini ada hubungannya, yaitu setiap kenaikan 10 derajat Celcius, ya. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, maka laju reaksi berlangsung berlangsung 2 kali lebih cepat, ya. Nah, di sini ada triknya, ya. Ada trik yang bisa kita gunakan untuk menghitung, ya, karena ada rumusnya di sini. Oke, perhatikan, ya. Jadi kita tahu bahwa suhu, ya, suhu itu temperatur, ya, T besar. Jika suhu yang kedua lebih besar dari suhu yang pertama, ya,
dan suhu yang kedua lebih kecil dari suhu yang pertama. Itu ketentuannya itu dulu ya. Karena kita berbicara tentang laju reaksi ya, maka di sini umumnya dicari V2 ya. Di sebelah kiri adalah V laju reaksinya, di sebelah kanan adalah waktu ya, T2-nya ya. Nah, jadi karena kita kerjakan yang atas dulu, jadi yang atas ini khusus untuk suhu yang kedua lebih besar dari suhu yang pertama. Jadi perumusannya adalah V2 sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 kali lebih cepat ya, 2 kali lebih cepat. Nah, kemudian bagaimana dengan waktu? Kita tahu bahwa di fisika laju reaksi dan waktu itu berbanding terbalik, maka jika di sini 2, maka pada T adalah 1/2 ya. Nah, kemudian dipangkatkan ya, karena suhu 2 lebih besar, maka dipangkatkan dengan T2 kurang T1 per 10, karena kenaikannya 10 derajat Celcius dikali V1 ya. Nah, sedangkan untuk yang T2 di sini pangkatnya sama T2 kurang T1 per 10 ya, dikali dengan T1 ya. Nah, jika suhu yang kedua lebih kecil dari suhu pertama ya, maka kebalikannya ya. Di sini 2, maka di sini adalah setengah ya. Jadi kita ikuti, karena T2 lebih kecil dari T1, maka T1 yang lebih besar kurang T2 per 10 ya, dikali dengan V1. Begitu pula dengan T, karena berbanding terbalik berarti 2 pangkat T1 dikurang T2 per 10 dikali T1. Nah ya, ini untuk cara mudah menentukannya. Bagaimana jika di soal misalnya itu suhu setiap kenaikan ya, misalnya setiap, pada soal yang lain misalnya setiap kenaikan 20 derajat Celcius reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat ya, maka 2-nya tinggal kita ganti dengan 3, angka 10-nya tinggal diganti dengan 20. Misalnya ada yang lain, setiap kenaikan 40 derajat Celcius maka reaksi berlangsung 9 kali lebih cepat. Nah, maka 2-nya kita ganti dengan 9, 10-nya kita ganti dengan 40. Jadi rumus ini bisa kita tentukan sesuai soal ya. Oke, sekarang mari kita berlatih. Di sini ada contoh soal ya. Suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan 20 derajat Celcius ya. Bila pada suhu 10 derajat Celcius reaksi berlangsung 45 menit, maka tentukan waktu jika waktu berlangsung reaksi pada suhu 50 derajat Celcius ya. Nah, di sini kita identifikasi dulu ya. Suhu pertama 10, suhu kedua 50 derajat Celcius. Maka kita bisa tahu bahwa T2 lebih besar dari T1 ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah waktu ya. T2 berarti kita ambil yang bagian atas dan kanan ya. Maka di sini kita tulis T2 sama dengan 1 per ya. Nah, karena di sini 3 kali lebih cepat, 2-nya kita ganti dengan 3.
Kemudian suhunya ya 50 dikurang 10 per 20 ya, ini sebagai pangkatnya, dikali T1. T1 nya adalah 45 menit ya. Maka di sini 1/3 pangkat 50 dikurang 10, 40 dibagi 22 ya, dikali 45. Maka 1/9 dikali 45 hasilnya adalah berlangsung selama 5 menit ya. Oke, faktor yang terakhir adalah faktor katalis ya. Katalis ini bermacam-macam ya. Jadi katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi ya, mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi ya. Nah, jadi kalian bisa lihat nanti di modul ya. Katalis itu banyak sekali jenisnya. Enzim itu termasuk katalis, ada biokatalisator, ada katalis positif, inhibitor, katalis negatif yang malah memperlambat. Kemudian untuk istilah energi aktivasi itu bisa kalian lihat juga di modul, akan ibu jelaskan di timeline. Oke, mungkin ini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silahkan kalian pelajari lagi. Video kali ini ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.